Selamat siang pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait konflik yang terjadi di Laut Merah. Kelompok Houthi Yaman meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal yang transit di Laut Merah. Terbaru mereka menyerang kapal tanker yang membawa nafta Rusia menuju Trafigura pada Jumat waktu setempat. Serangan tersebut memicu kebakaran di kapal tanker bahan bakar tersebut yang dioperasikan perusahaan perdagangan Trafigura. Juru bicara Trafigura mengatakan sebuah rudal menghantam kapal tanker bahan bakar Marlin Luanda ketika transit di Laut Merah. Kapal tanker tersebut membawa nafta Rusia yang dibeli di bawah batas harga sesuai dengan sanksi G7. Peralatan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran di satu tangki kargo di sisi kanan kapal. Mereka juga mengklaim masih tetap berhubungan dengan kapal tersebut untuk memantau situasi. Jubir ini juga menambahkan bahwa kapal-kapal militer sedang dikerahkan untuk memberikan bantuan. Serangan pemberontak Houthi terutama menargetkan kapal kontainer yang bergerak melalui Laut Merah. Banyak kapal tanker minyak yang tetap menggunakan jalur tersebut. Menurut data dari LSEG pada hari Jumat, kapal Free Spirit yang disewa oleh Vitol untuk membawa minyak mentah memutar balik sebelum mencapai Teluk Aden. Namun tak lama setelah serangan terhadap Marlin Luanda. Namun belum ada pernyataan resmi dari Vitol terkait hal ini. Sebelumnya, Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris, UKMTO, dan Perusahaan Keamanan Maritim Inggris, AMRI, mengatakan mereka telah menerima laporan tentang kapal-kapal yang diserang di Laut Merah dekat Aden, Yaman, dan kebakaran terjadi di kapal tersebut. Juru bicara militer Houthi mengatakan pasukan Angkatan Laut melakukan operasi yang menargetkan kapal tanker Inggris Marlin Luanda di Teluk Aden yang menyebabkan kebakaran. UKMTO menerima laporan tentang insiden sekitar 60 mil laut Tenggara Aden di mana sebuah kapal terkena rudal dan terbakar. Anggota kru dilaporkan selamat. Militan Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman telah meluncurkan gelombang ledakan drone dan rudal ke kapal-kapal sejak 19 November. Ini sebagai tanggapan terhadap operasi militer Israel di jalur Gaza. Beberapa perusahaan pelayaran telah menangguhkan transit melalui Laut Merah dan menempuh perjalanan yang lebih lama dan lebih mahal di seluruh Afrika. Pasukan Amerika Serikat menyerang sebuah rudal anti kapal Yaman yang dikuasai Houthi pada Sabtu 27 Januari 2024 pagi waktu setempat. Dilaporkan rudal anti kapal tersebut diserang saat siap untuk ditembakkan oleh kelompok tersebut. Ini merupakan serangan balas dendam AS kepada Houthi setelah kelompok ini menembaki sebuah kapal tanker Inggris di Teluk Aden dengan amunisi serupa. Washington juga telah melakukan serangkaian serangan udara sepihak, namun Houthi berjanji akan terus melanjutkan serangannya di Laut Merah. Komando Pusat Militer AS, CENTCOM, mengatakan pihaknya telah melakukan serangan lain pada Sabtu pagi terhadap rudal anti kapal Houthi yang ditunjukkan ke Laut Merah dan siap diluncurkan. Dalam pernyataan mereka, pasukan AS kemudian menyerang dan menghancurkan rudal tersebut untuk membela diri. Malam sebelumnya, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, mengatakan kapal tanker minyak Inggris Marlin Luanda terkena rudal yang ditembakkan oleh Angkatan Laut Yaman. Serangannya langsung dan mengakibatkan kapal terbakar. Senkom kemudian mengonfirmasi serangan tersebut dengan mengatakan kapal mengeluarkan panggilan darurat dan melaporkan kerusakan. USS Carney dan kapal kualis lainnya telah merespons dan memberikan bantuan. Tidak ada korban cedera yang dilaporkan saat ini. Sebelumnya pada hari Jumat, Houthi juga menembakkan rudal balistik anti kapal dari Yaman menuju Carney di Teluk Aden.
Pemantau risiko AMRI mengatakan sebelumnya bahwa sebuah kapal tanker minyak berbendera Panama melaporkan melihat dua ledakan di Teluk Aden. Sebuah laporan yang dikuatkan oleh Operasi Perdagangan Maritim Inggris, Angkatan Laut Inggris. Tidak ada kerusakan yang dilaporkan. Perusahaan keamanan mengatakan rudal tersebut meledak sekitar 1 mil dari kapal tanker minyak yang berafiliasi dengan India dan 200-300 meter di atas permukaan air. UKMTU mengatakan bom tersebut meledak di dalam air. Selanjutnya pemirsa, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam pada hari Jumat merilis rekaman pesan dari sandera Israel yang ditangkap di jalur Gaza. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 5 menit, ketiga wanita sandera Israel mendesak Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk menghentikan perang di Gaza agar mereka dapat kembali ke keluarga mereka. Dari ketiga wanita tersebut, dua di antaranya adalah Daniela Gilboa dan Karina Arif. Keduanya mengaku merupakan tentara Israel yang berusia 19 tahun. Dikutip dari Arab News, wanita ketiga bernama Doron Steinbrecher, 30 tahun, yang mengaku sebagai penduduk komunitas Israel di dekat perbatasan Gaza. Menurut mereka, Netanyahu dan pemerintah telah mengabaikan masalah pembebasan mereka. Diketahui ketiga sandera tersebut telah ditahan selama lebih dari 107 hari. Mereka menuntut pembebasan dan meminta keluarga serta teman-teman mereka untuk mengadakan protes terhadap pemerintah Israel. Video tersebut dirilis tidak lama setelah Pengadilan Tinggi PBB mengeluarkan keputusan bahwa Israel harus melakukan apapun untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. Mahkamah Internasional juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap para sandera yang diculik dalam serangan tanggal 7 Oktober. Menurut laporan Roya News, sekitar 250 orang dari pendudukan Israel ditawan di jalur Gaza sejak 7 Oktober, dengan 132 orang yang masih di Gaza dan 25 orang lainnya dipastikan tewas. Sekitar 100 tawanan dibebaskan dalam gencatan senjata pada November tahun 2023 sebagai bagian dari perjanjian yang ditengahi oleh Qatar yang juga melibatkan pembebasan tahanan Palestina oleh pendudukan. כל הזמן נמצאת תחת אש, התקפות, הפצצות, טנקים, בורחת ממקום למקום. אפילו כמעט באחת מהפעמים הרגתם אותי עם ההפצצות שלכם. אתם הרגתם את החברים שלי. אני מתביישת בכם. איפה אתם עכשיו? תצאו לרחובות ואיבדנו מספיק. תעצרו את הלחימה. איך הגעתי למצב שאני מפחדת מהמדינה שלי יותר ממה שאני מפחדת מחמאס? תפסיקו לשקר כבר לאזרחים ולמשפחות שלנו שאתם עושים הכל בשביל שנחזור הביתה, כי בפועל אתם לא עושים כלום. מה? לא אכפת לכם ממני? אני לא שווה כלום? אני יכולה... Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.